Sosok perwira menengah Polri yakni AKBP Basuki yang menjadi saksi kunci kematian dosen Untak Semarang akhirnya terungkap. Berdasarkan pengakuannya, KBP Basuki telah membiayai kuliah S3 dosen Untak Semarang yang ditemukan tewas bersimbah darah di sebuah hotel Semarang beberapa waktu yang lalu. Pengakuan ini disampaikan dalam proses pemeriksaan internal yang kini tengah berjalan. Menurut AKBP Basuki, bantuan biaya pendidikan ini diberikan lantaran korban disebut memiliki potensi akademik yang baik. Sementara itu, pihak kepolisian menyebut pengakuan Basuki menjadi salah satu bagian yang didalami untuk mengungkap pola hubungan keduanya. Sebagai informasi, dosen muda berinisial DLL ditemukan tewas di sebuah hostel di kawasan Gajah Mungkur, Kota Semarang pada Senin 17 November lalu. Adapun AKBP Basuki diketahui berada dalam lingkaran terdekat kasus tersebut. Sosok AKBP Basuki merupakan anggota Polda Jawa Tengah yang kini telah diamankan bidang profesi dan pengamanan. Polda Jawa Tengah memastikan Basuki tengah menjalani pemeriksaan intensif terkait perannya dalam peristiwa meninggalnya dosen berusia 35 tahun itu. Ia merupakan orang pertama yang melaporkan kondisi korban yang ditemukan tewas tanpa busana di lantai kamar. Proses penyelidikan masih berjalan dan hasilnya akan diumumkan setelah seluruh rangkaian pemeriksaan selesai dilakukan. AKBP Basuki diketahui menjabat sebagai Kasubdit Dalmas di Direktorat Samapta Polda Jawa Tengah, sebuah posisi strategis dalam struktur kepolisian. Pangkatnya setara dengan Letnan Kolonel di TNI dengan lambang 2 bunga melati emas. Belum banyak informasi terkait kehidupan pribadinya, namun ia diketahui telah menikah dan memiliki sejumlah gelar akademik. Ia juga tercatat pernah melakukan pengecekan kesiapan personel Dalmas Nusantara Polres Blora pada Februari 2024 silam. Berdasarkan laporan LHKPN, AKBP Basuki memiliki harta kekayaan sebesar 94 juta rupiah yang dilaporkan pada awal 2025. Asetnya terdiri dari 1 unit motor Honda Vario tahun 2018 dan uang tunai senilai 8 juta rupiah. Masih ada penyidik-penyidik yang main, sampaikan ke saya sikat semua. Paham maksudnya? Ya, jadi nggak usah khawatir. Ya. Saya pastikan bahwasanya kita bekerja sesuai dengan aturan, sesuai dengan prosedur, tapi memang butuh waktu. Tidak ujuk-ujuk gitu. Karena kita bekerja ini harus kita bertanggungjawabkan hasilnya. Ya. Harus kita bertanggungjawabkan hasilnya, hasil penyelidikan, kan gitu ya. Lagi nanti ketika di masuk sidang mungkin, kita juga nggak mau tuh hasil proses pembuktian kita itu bisa dipahami maksudnya ya. Jadi sekali saya sampaikan, saya selaku komisi penumpang, saya pastikan ini aturannya berjalan, proses penyidikannya sesuai dengan aturan. Dan kalau ada informasi penyidik yang main-main, laporkan aja, ya, tersikat semua, paham ya? Jadi ya, saya juga pernah jadi mahasiswa seperti adik, fisik juga ya, fisik di UI. Jadi saya pastikan ini saya betul-betul saya kawal. Dan tidak ada yang main-main di sini. Ini tuh. Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Jawa Tengah menahan AKBP Basuki selama 20 hari dalam penempatan khusus setelah terbukti melanggar kode etik. Pelanggaran ini berupa tinggal satu atap dengan perempuan berinisial DLL yang bukan istri sahnya. Perlu diketahui korban DLL seorang dosen muda di Universitas Untak Semarang sebelumnya ditemukan tewas tanpa busana di sebuah hostel di kawasan Gajah Mungkur. Hasil gelar perkara menegaskan bahwa KBP Basuki dinyatakan bersalah lantaran tinggal bersama korban tanpa ikatan perkawinan yang sah. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Jateng, rekan Iwan. Halo, selamat pagi rekan Iwan. Pagi, rekan Anggra. Baik, bisa dilaporkan bagaimana update terbaru kasus pembunuhan dosen Untak Semarang ini?
Ya, rekan Anggra dan pemirsa Tribunnews, bisa kami sampaikan soal update kasus temuan mayat atau kasus kematian dosen muda Untak Semarang, inisial DLL. Update terakhir bahwa benar yang tadi disampaikan oleh Anggra bahwa polisi AKBP Basuki sudah dipatsus atau sudah ditahan oleh bidang profesi dan pengamanan Polda Jateng. Nah, penahanan ini Anggra dan pemirsa Tribunnews sudah dilakukan sejak kemarin petang, tanggal 19 November. Nah, penahanan ini dilakukan sampai tanggal 8 Desember atau selama 20 hari ke depan seperti itu. Nah, setelah proses penahanan ini, kasus pidana ini ya, kasus kematian dosen muda DLL ini juga masih ditangani oleh Ditreskrimum Polda Jateng. Begitu rekan Anggra. Baik rekan Iwan, apa pertimbangan penyidik Propam hingga menjatuhkan sanksi penempatan khusus selama 20 hari ini? Iya, Anggra dan pemirsa Tribunnews, ada beberapa pertimbangan yang dilakukan oleh penyidik Propam Polda Jateng menjatuhkan sanksi terhadap AKBP Basuki. Ada beberapa pertimbangan. Yang pertama adalah AKBP Basuki terbukti melanggar kode etik profesi Polri. Nah, kedua pelanggaran yang dilakukan AKBP Basuki adalah tinggal satu atap dengan korban, yakni dosen Untak Semarang yang ditemukan tewas di kamar kos hotel tersebut, tinggal satu atap tanpa perkawinan yang sah. Nah, dua pelanggaran itulah yang kemudian penyidik mantap memberikan sanksi patut selama 20 hari. Nah, AKBP Basuki ini diketahui ya, informasi yang kami himpun sudah berkeluarga seperti itu. Nah, sebaliknya dosen muda Untak Semarang DLL itu masih lajang atau belum menikah. Begitu rekan Anggra. Baik rekan Iwan, apa hubungan antara kasus pelanggaran kode etik AKBP Basuki dengan temuan tewasnya dosen di sebuah hostel di Semarang ini? Ya, rekan Anggra, kasus kematian dosen muda Untak ini masih menjadi tanda tanya, penyebabnya seperti itu. Kemudian kalau pertanyaan apa kaitannya, tentu ini ya, kasus kematian dosen muda DLL ini tidak bisa dipisahkan dengan keberadaan AKBP Basuki di lokasi kejadian. AKBP Basuki di lokasi kejadian di kos hotel tersebut karena sudah menjalin hubungan dengan korban sejak lama seperti itu. Nah, kemudian korban ditemukan dalam kondisi telanjang seperti itu, kemudian di samping kasur kamar hotel, kos hotel maksud saya, nomor 210. Kemudian penyebab kematian korban ini masih dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian, dalam hal ini di Ditreskrimum Polda Jateng. Hasil otopsi sementara itu korban mengalami pecah jantung akibat aktivitas berat di kamar kos hotelnya. Nah, aktivitas berat ini yang menjadi pertanyaan, apakah aktivitas berat ini dilakukan dengan AKBP Basuki atau seperti apa? Ini yang masih menjadi penyelidikan oleh pihak kepolisian terkait penyebab kematian korban. Nah, keluarga korban juga mendesak kepolisian untuk mengungkap apa aktivitas yang dilakukan korban sebelum ditemukan meninggal dunia dengan kondisi tanpa busana di kamar tersebut. Begitu rekan Anggra. Baik rekan Iwan, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Masih ada penyidik-penyidik yang main, sampaikan ke saya sikat semua. Paham maksudnya? Ya, jadi nggak usah khawatir. Ya. Saya pastikan bahwasanya kita bekerja sesuai dengan aturan, sesuai dengan prosedur, tapi memang butuh waktu. Tidak ujuk-ujuk gitu. Karena kita bekerja ini harus kita pertanggungjawabkan hasilnya. Ya. Harus kita pertanggungjawabkan hasilnya, hasil penyidikan, kan gitu ya. Mungkin nanti ketika di waktu sidang mungkin. Kita juga nggak mau hasil proses pembuktian kita itu bisa dipahami maksudnya ya. Jadi sekali saya sampaikan, saya selaku komisi Propam, saya pastikan ini aturannya berjalan, proses penyidikannya sesuai dengan aturan. Dan kalau ada informasi penyidik yang main-main, laporkan aja, ya, tersikat semua, paham ya? Jadi ya, saya juga pernah jadi mahasiswa seperti adik, fisik juga kan. Fisik di UI. Jadi saya pastikan ini saya betul-betul saya kawal ya. Dan tidak ada yang main-main di sini. Begitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.